الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu hadis, dan kita insyaallah setelah membahas ilmu hadis, kita akan memulai pembacaan kitab Silsilah Ahadits As-Shahihah wa Dha'ifah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Bagaimana beliau menjelaskan hadis-hadis yang lemah, dan ini ya penting untuk kita ketahui selain hadis-hadis yang sahih. Ya karena di Indonesia ini tersebar sekali ya hadis-hadis yang lemah, sehingga pada waktu itu kita bisa menjauhinya. Kita lanjutkan dahulu ya kitab Qawaidut Tahdits fi Fununi Mustalahil Hadits. Beliau membawakan sebuah pembahasan yaitu qauluhum asahhu syai'in fil babi kadza. Hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah ini. Apa maksudnya? Karena seringkali ya terkadang para ahli hadis ia berkata asahhu syai'in fil bab kadza. Ya, hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah ini. Apakah itu menunjukkan bahwa hadis itu sahih? Ataukah bagaimana? Qala an-Nawawi rahimahullah fil Adhkar. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar, la yalzamu min hadhihi al-ibarati sihhatul hadis. Ya, tidak mengharuskan ibarat ini menunjukkan hadisnya sahih. Fa innahum yaquluna hadza asahhu ma jaa fil babi wa in kana dha'ifa. Karena para ulama hadis seringkali berkata begini, ya hadis ini adalah yang paling sahih dalam bab ini, artinya walaupun hadis itu dhaif, artinya itu yang paling kuat, yang paling unggul dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya dalam bab tersebut. Wa muraduhum arjahuhu wa aqalluhu dha'fa. Padahal maksud mereka dari perkataan itu artinya yang paling sedikit ya kelemahannya, dan yang paling ringan kelemahannya dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi hadisnya hasan karena yang lainnya semuanya dhaif kecuali yang ini. Maka kemudian para ulama ini mengatakan asahhu syai'in fil bab kadza. Ya, hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah ini dan itu. Kemudian qauluhum wa fil bab an fulan. Apa makna perkataan para muhaddis kalau mereka berkata begini? Dalam bab ini ya ada dari fulan. Katsiran ma ya'ti bidzalika al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala fi jami'ihi. Ini sering kali diucapkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya. Beliau berkata wa fil babi an fulan wa fulan wa fulan. Di dalam bab ini, yaitu dalam masalah ini, ada hadis lain yang diriwayatkan dari si fulan dan fulan dan fulan. Ya, wa yu'addid sahabah, biasanya beliau menyebutkan para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Wala yuridu dzalika al-haditsan muayyan. Ya bal yuridu ahaditsa ukhra yasihu an tuktab fil bab. Maksud beliau tidak menginginkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sama yang beliau sampaikan dalam Sunan Tirmidzi itu. Akan tetapi maksudnya adalah itu adalah hadis-hadis lain yang ya bisa dimasukkan dalam bab ini, yang semakna atau ya bisa dimasukkan dalam bab yang telah Imam Tirmidzi sebutkan tentang hadis itu. Ya. Qala al-Iraqi, berkata al-Imam al-Iraqi, wa huwa amalun sahih, ini perbuatan yang baik.
illa anna katsiran minan nas yafhamuna min dzalik anna man summiya min as-sahabah yarwuna dzalika al-hadits bi'ainihi wa laysa kadzalik bal qad yakunu kadzalik wa qad yakunu haditsan akhar yasihu iraduhu fi dzalika al-bab. Kata Al-Iraqi, ya ini perbuatan yang sahih, yang baik, yang bagus, ya. Akan tetapi kebanyakan manusia, ya, memahami dari itu bahwa orang yang dinamai dari para sahabat itu yang telah meriwayatkan hadis tersebut. Artinya ada sebagian orang memahami begini, oh, yang meriwayatkan hadis ini bukan cuma Abu Hurairah yang disebutkan dalam Sunan Tirmizi, tapi juga si fulan meriwayatkan hadis ini, padahal tidak demikian maksudnya. Ya. Namun maksudnya adalah bahwa ada hadis lain yang diriwayatkan sahabat lain semakna, ya, dan masuk dalam bab ini. Atau mungkin ya lebih bisa kita kenal dengan nama syahid, ya. Kemudian beliau berkata, Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi, hal yushtaratu fi riwayatil ahadits as-sanad am la? Sebelumnya, yaitu perkataan beliau, qauluhum dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Apa makna perkataan seorang ulama, seorang ahli hadis, ya, mengatakan, ya, hadis sebagian mereka telah masuk pada hadis yang lainnya. Maksudnya apa itu? Kok sehadis sebagian mereka masuk pada hadis sebagian yang lain? Kata beliau, idza rawal huffadhu haditsan fi sihahihim aw sunanihim aw masanidihim wattafaqu fi lafzi aw ma'nah wa wujida 'inda kulli minhum man farada bihi 'anil baqin wa arada rawin an yukhrijahu anhum bi siyaqin wahidin fayaqulu hina idzin antu halata idzin akhraja fulan wa fulan wa fulan dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd isyaratan ila anna al-lafdha li majmu'ihim wa anna 'inda kullin man farada bihi an ghairi. Maksudnya begini, kata beliau, kalau misalnya ada beberapa ahli hadis meriwayatkan sebuah hadis di dalam, baik di dalam kitab sahih mereka atau sunan mereka atau musnad mereka, jadi ada misalnya 5 perawi hadis meriwayatkan, ya, sebuah hadis, ya, dan ternyata lafaz atau maknanya sepakat, hampir sama, namun ada sedikit perbedaan. Ya, terkadang dari 5 orang ini ada 1 orang yang, ya, mempunyai lafaz yang tidak dimiliki oleh lafaz lain, walaupun sebetulnya isinya itu sama, semakna. Nah, ini 5 perawi ini, kemudian datang setelah 5 orang perawi ini seorang perawi yang ingin mengumpulkan, ya, periwayatan 5 orang ini dijadikan satu, ya. Maka si ulama yang terakhir ini berkata, hadis ini dikeluarkan oleh si fulan, 5 orang ini, dan hadis mereka sebagiannya masuk kepada sebagian yang lain. Artinya mengisyaratkan bahwa ini sebetulnya lafadznya itu, ya, secara lafadz umum sama, namun ada sedikit perbedaan-perbedaan yang tidak ada pada periwayatan yang lainnya. Ini, ya, akhal Islam. Kemudian apa makna perkataan para perawi ketika meriwayatkan hadis, yakni ibnu fulan, atau huwa ibnu fulan, yakni ibnu fulan? Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, laisa lirawi an yazida fi nasabi ghairi shaykhihi wala sifatihi ala ma sami'ahu min shaykhihi لئلا يكون كاذبا على شيخه فإذا أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره فطريقه أن يقول قال حدثني فلان يعني ابن فلان. Ya, kata Imam Nawawi,
seorang perawi hadis ketika mengambil hadis dari gurunya, misalnya si A berguru ke si B, si B ini membawakan sanad sampai Rasulullah. Nah, si A tidak boleh ya menambah sanad yang disebutkan oleh si guru. Kalau si gurunya mengatakan haddatsana Muhammad, cukup ya dia katakan haddatsana Muhammad. Ya. Tapi terkadang nama Muhammad ini banyak. Muhammad siapa? Ya. Ada Muhammad bin Salam, ada bin Muhammad bin Yusuf dan yang lainnya. Untuk si perawi ingin menambahkan, dalam artian ingin menjelaskan siapa gurunya, perawi yang bernama Muhammad ini. Makanya biasanya ditambahkan kata yakni. Misalnya Muhammad yakni Ibnu Salam. Ya, itu seringkali dilakukan oleh para ulama. Kenapa? Untuk menjaga amanah ilmiah. Sebab yang ia dengar dari gurunya cuma kata haddatsana Muhammad saja. Nah, si murid ini ya ingin menjelaskan siapa Muhammad yang dimaksud. Maka dari itu mereka untuk menjaga tetap amanah ilmiahnya tetap dipisahkan dengan mengatakan haddatsana Muhammad, yakni misalnya Ibnu Salam atau Ibnu Yusuf, ya. Supaya apa? Ini pertama menjaga amanah ilmiah, supaya tidak dikira oleh orang setelahnya bahwa itu adalah lafaz dari gurunya, padahal tidak demikian. Subhanallah ya akhi, itulah keistimewaan para ulama hadis, sangat-sangat menjaga amanah ilmiah dalam masalah ini. Ya, supaya apa? Supaya mereka tidak berdusta atas nama gurunya. Ya. Waqad ista'malahu al-a'immah, dan ini yang dipergunakan oleh para imam. Waqad aktsara al-Bukhari wa Muslim minhu ghayat al-iktsar. Imam Bukhari dan Muslim kalau kita lihat ketika menyebutkan sanad hadis dalam sahihnya sering kali melakukan itu. Yakni ya. Ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, hal yushtaratu fi riwayatil ahadithi as-sanadu am la? Apakah ketika meriwayatkan hadis itu disyaratkan harus membawakan sanad atau tidak? Ya. Ketahuilah ya akhi, kalau di zaman dahulu para ulama, yaitu di dalam zaman periwayatan, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya, yang merupakan yang disebut oleh para ulama dengan asrul riwayah, ya, zaman periwayatan hadis, itu setiap perawi hadis wajib membawakan sanad. Kenapa demikian? Supaya para ulama bisa menilai hadis ini sahih atau tidak. Ya, sebab kalau sebuah hadis sudah dicari oleh para ulama sanadnya mana, ternyata tidak ditemukan sanadnya. Yang ada cuma matannya doang, perkataannya doang, perkataan Rasulullah. Rasul bersabda begini. Dicari dalam kitab-kitab ya yang menjadi rujukan juga nggak ada. Ya, maka biasanya kalau hadis seperti itu sifatnya seringkali disebut oleh para ulama dengan istilah hadis la aslalahu, hadis yang tidak ada asalnya. Makanya ya di zaman asrul riwayah, di zaman periwayatan, sangat-sangat penting sekali seorang perawi hadis itu membawakan sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang permasalahannya dengan di zaman sekarang. Ya, sekarang ini bukan zaman periwayatan lagi ya akhi. Apakah penting kalau kita katakan membawakan sanad? Berkata Imam Bukhari haddatsana qala Rasulullah. Ya. Para ulama mengatakan di zaman ini tidak butuh. Cukup kita katakan kita sebutkan nama sahabatnya. Kemudian kita sebutkan siapa perawi hadis tersebut. Ya, seperti misalnya kita katakan an Abi Hurairah qala Rasulullah kada rawahu Bukhari wa Muslim misalnya. Imam Abu Hurairah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya begini dan begitu, kemudian dia berkata hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ya.
Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini adab untuk kita yang ada di zaman sekarang. Makanya yang ada di zaman sekarang ini, ya akhi, tidak perlu kita membawakan sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab pemeriksaan sanad itu hanya berhenti ya pada abad ke berapa? Ketiga Hijriah. Pemeriksaan sanad berhenti pada abad ketiga Hijriah. Kenapa? Karena para ulama telah mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab-kitab mereka. Maka cukup kita yang memeriksa sanad yang ada dalam kitab-kitab ulama tersebut saja. Misalnya, kalau kita tahu hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, kita cari dalam Sahih Bukhari. Kemudian kita, atau dalam kitab-kitab Bukhari yang lainnya, ya, Al-Adabul Mufrad atau Juz'u Qiraah, ya, dan apa yang lainnya. Kemudian kita telusuri sanadnya, kita periksa sanadnya bagaimana, ya. Karena di zaman sekarang ini, kata para ulama, sanad, apalagi di zaman sekarang ya, sebetulnya sanad masih ada. Cuman sebagaimana sudah kita sebutkan, di zaman sekarang ini sanad hanya sebatas melestarikan sanad saja. Ya, tidak diperiksa perawi-perawinya apakah dia thiqah atau tidak. Berbeda dengan zaman periwayatan. Kalau zaman periwayatan diharuskan dia membawakan sanad, ya, karena wajib diperiksa hadisnya apakah perawinya itu perawi yang thiqah ataukah perawinya tersebut perawi yang tidak thiqah. Ya, wallahu a'lam. Ini ya yang berhubungan dengan periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata beliau, fataharrara min majmu'i dzalika anna as-sahiha jawazu naqli al-hadits min al-kutub al-mu'tamadah wa idafatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang benar boleh menukil hadis dengan menisbatkan langsung dari kitab-kitab rujukannya. Misalnya hadis, kita dapat hadis dari mana? Oh, kalau kita dapat dari Riyadhus Shalihin, kita katakan hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dan Imam Nawawi berkata hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Begitu amanah ilmiahnya. Ya, tidak boleh kita katakan misalnya ketika kita melihat dalam Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim, kemudian kita langsung mengatakan hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Kenapa demikian? Karena bisa saja Imam Nawawi mengatakan hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim, itu seingat Imam Nawawi. Ternyata setelah diperiksa dan dicari tidak ada, dalam Sahih Bukhari saja misalnya adanya. Nah, makanya untuk amanah ilmiah, dan makanya di sini ya akhi, ya, di dalam menukil hadis itu sangat hati-hati para ulama itu, tidak sembarangan. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau, ya, fawaidul asanid al-majmu'ah fil athbat, faidah-faidah sanad-sanad yang terkumpul. I'lam anna fi tatallubi asanidil kutub ghayah lil hukama samiyah, ala wahiyat tashawufu ila ruju'i ilaiha wa mutala'atiha. Ketahuilah, mencari sanad sebuah buku adalah sebuah tujuan yang mulia. Maksudnya gimana? Artinya gini, Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari pasti mengajarkan Sahih Bukhari kepada muridnya, dan muridnya pun mendengar dari Imam Bukhari Sahihnya. Muridnya Bukhari menyampaikan lagi kepada muridnya. Demikian terus, akhirnya sampai ke zaman kita. Nah, banyak para ulama di zaman ini masih dalam artian mempunyai sanad sampai kepada Bukhari. Ya, dari gurunya sampai Bukhari. Ya, kemudian Bukhari kita lanjutkan ya dalam hadis sanad yang disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Makanya kita lihat misalnya ada seorang syekh berkata, saya punya sanad sampai Imam Bukhari untuk meriwayatkan Sahih Bukhari.
ya, atau saya punya sanad kepada Imam Abu Daud, ya, dari guru saya untuk meriwayatkan Sunan Abi Daud dan yang lainnya. Dan ini, akhi, subhanallah, perkara yang terpuji sebetulnya. Kenapa kata beliau? Karena itu bisa memberikan motivasi, ya, untuk mempelajari daripada kitab-kitab yang telah kita dapatkan sanadnya tersebut. Kata beliau, fa innal aqil idza ra'a hirsal aqdamin ala riwayatiha bisanadi ila musannifiha alima anna laha maqaman makinan fi sama'il irfan. Karena orang yang berakal, kalau melihat kesungguhan orang-orang terdahulu, ya, di dalam meriwayatkan hadis dengan sanadnya kepada penulisnya, maka ia tahu bahwa itu mempunyai kedudukan yang kokoh sekali, ya. Maka pada waktu itu, itulah yang memberikan motivasi, ya, untuk membaca kitab-kitab yang yang telah diberikan kepada dia hak periwayatannya, ya. Dan banyak lagi juga faidah-faidah, ya, untuk mendapatkan sanad sebuah kitab. Contohnya apa faidahnya? Kata beliau, hifdhuha minan nisyan wadhiya, ya, kita bisa menjaga sanad tersebut supaya tidak terlupakan, tidak hilang. Demikian pula di antara faidahnya nasrul ulum wal ma'arif, untuk menyebarkan ilmu, ya, dan faidah-faidah lagi yang cukup banyak. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, saya kira cukup, ya, pembahasan kitab Qawaidut Tahditsnya. Dan berikut ini kita akan memulai pembacaan silsilah ahadits as-sahihah ad-dhaifah, kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan sebab-sebab kelemahannya. Hadis yang pertama kata Syekh Albani yaitu hadis ad-dinu huwal aqlu wa man la dina lahu la aqla lahu. Agama adalah akal. Siapa yang tidak punya agama, maka ia tidak ada akalnya. Kata Syekh Albani, batil. Hadis ini batil. Akhrajahu An-Nasai, dikeluarkan An-Nasai dalam Al-Kuna. Dan dari jalan An-Nasai, ya, Ad-Dulabi meriwayatkan dalam kitab Al-Kuna wal Asma. Kemudian beliau menyebutkan jalannya, yaitu dari jalan Abu Malik Bishr bin Ghalib dari Zuhri, ya, dari Mujamma' bin Jariyah dari pamannya secara marfu, ya, tanpa ada kalimat ad-dinu wal aqlu. Lalu Imam Nasai setelah membawakan riwayat ini, beliau berkata, hadza haditsun batilun munkar. Hadis ini batil dan mungkar. Syekh Albani berkata, wa afatuhu Bishr hadza, penyakit hadis ini yaitu si Bishr ini, Abu Malik Bishr bin Ghalib bin Bishr bin Ghalib. Fa innahu majhul kama qala Al-Azdi, karena ia seorang perawi yang majhul sebagaimana dikatakan Al-Azdi. Wa aqarrahu Adz-Dzahabi fi Mizan al-I'tidal fi naqd ar-rijal, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi dalam Mizan al-I'tidal, ya, demikian pula disetujui oleh Al-Asqalani, itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Lisanul Mizan. Jadi hadis bahwa agama adalah akal, siapa yang tidak ada agamanya maka tidak ada akalnya, itu batil. Kenapa? Karena ada perawi yang majhul, yaitu yang bernama Bishr bin Ghalib. Waqad akhraja Al-Harits bin Abi Usamah fi musnadihi, dan Al-Harits bin Abi Usamah meriwayatkan dalam musnadnya dari jalan lain. Apa itu? Dari Daud bin Al-Muhabbir, sekitar 30 lebih hadis tentang keutamaan akal. Namun dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kulluha mawdu'ah, semuanya hadis palsu, ya. Wa minha hadzal hadis, di antaranya hadis yang sedang kita bahas ini, sebagaimana juga disebutkan oleh As-Suyuti dalam Dailul La'ali Al-Masnu'ah dalam, ya, di halaman 4 sampai 10, ya. Dan Daud bin Al-Muhabbir
yang diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abi Usama ini, Al-Harith bin Usama, dikatakan oleh Al-Dhahabi sahibul aql. Dia adalah perawi yang meriwayatkan hadis-hadis tentang keutamaan akal. Walaita lam yusannifhu, andaikan ia tidak membuat buku tersebut. Qala Ahmad kana la yadri mal hadis. Imam Ahmad mengomentari tentang Daud bin Al-Muhabbir ini. Daud ini enggak faham hadis, enggak tahu apa itu hadis. Abu Hatim berkata dzahibul hadis ghairu thiqah. Tidak thiqah. Hadisnya rusak. Ad-Darqutni berkata matruk. Ikhwatul Islam, nah ini dia. Bahwa hadis-hadis tentang keutamaan akal adalah hadis-hadis yang palsu, yang batil. Kemudian Syekh Al-Albani berkata, wa mimma yahsunu tanbihu alaihi anna kulla ma warada fi fadli al-aqli min al-ahadith la yasihu minha syai'un wa hiya taduru baina ad-dha'fi wal wad'i. Dan yang harus diingatkan di sini bahwa semua hadis tentang keutamaan akal tidak ada yang sahih, tidak lepas dari dua keadaan, ima hadisnya lemah atau hadisnya palsu. Wa tatabba'tu ma awradahu minha Abu Bakrin Ibn Abi Bakar Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Aql wa Fadlahu. Aku sudah meneliti semua hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar Ibn Abi Dunya dalam kitab beliau Al-Aql wa Fadlu, akal dan keutamaannya. Ternyata aku dapati memang semuanya tidak ada yang sahih. Oleh karena itu Al-Allamah Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Manarul Munif halaman 25 berkata, ahaditsul aqli kulluha kadhibun. Hadis-hadis tentang keutamaan akal semuanya dusta. Jadi kalau kita menemukan sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan akal, hati-hati ya akhi, bahwa semuanya tidak ada yang sahih, ima dhaif atau ima palsu. Di antaranya hadis yang kita sebutkan tadi, ad-dinu wal aqlu, agama adalah akal. Siapa yang tidak ada agamanya maka tidak ada akal. Ini adalah hadis yang batil. Ikhwatul Islam, kemudian hadis yang kedua yaitu hadis man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak menambah dari Allah kecuali kejauhan, artinya semakin jauh dari Allah. Di sini masyhur seringkali dibawakan oleh para khatib Jumat. Katanya orang yang salatnya itu tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, katanya salatnya itu malah membuat dia semakin jauh dari Allah. Nah, bagaimana keadaan sanad hadis ini? Beliau berkata batilun. Hadis ini batil. Dia dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Al-Qubai dalam Musnad Syihab, Ibn Abi Hatim dalam Tafsir Ibn Kathir, Al-Kawakib Ad-Darari, Ibn Abi Hatim sebagian disebutkan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya, dari jalan Laits, dari Taus, dari Ibn Abbas. Dan Laits yang dimaksud di sini yaitu Laits bin Abi Sulaim. Dia seorang perawi yang dhaif. Dia seorang perawi yang dhaif. Dan Al-Hafidz Ibnu Jarir meriwayatkan juga dalam tafsirnya dari jalan lain dari Ibnu Abbas secara mauquf kepada Ibnu Abbas. Kata beliau, barangkali itulah yang benar, walaupun di dalam sanadnya ada perawi yang tidak diberi nama. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud, demikian pula At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Ibnu Mas'ud secara mauquf juga, dengan lafaz begini: "Malam ta'murhu salatu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar lam yazdad biha illa bu'da." Siapa yang salatnya tidak mencegahnya, tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak pula mencegah dari kemungkaran, maka akan semakin jauh ia dari Allah. Dan sanad hadis ini kata beliau sahih tapi mauquf sampai kepada Ibnu Mas'ud, artinya bahwa itu dari perkataan Ibnu Mas'ud, bukan dari sabda Rasulullah SAW. Kemudian aku melihat dalam Mu'jam Ibn Arabi,
Ya, kata beliau, akhbarana Abdullah ibnu haddatsana Abdullah ibnu Abi Ayyub Al-Makhrami haddatsana Yahya bin Abi Bukair an Israil an Ismail anil Hasan. Demikian sanadnya. Ia berkata, yaitu sampai kepada Al-Hasan Al-Basri, ketika Allah turunkan ayat ini, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka Rasulullah bersabda, siapa yang salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ia semakin bertambah jauh dari Allah. Namun sanad ini mursal, hanya sampai kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya. Dan di dalam sanadnya ada Ismail, yaitu Ibnu Muslim. Dia seorang perawi yang thiqah. Namun di situ ada Abu Ishaq, dan Abu Ishaq di sini ya Al-Makki, maka dia perawi yang dhaif. Nah, setelah kita lihat tadi, ternyata hadis ini tidak sahih secara marfu. Artinya ya tidak sahih. Hadis ini dikatakan bahwa ini sabda Rasulullah. Akan tetapi yang sahih adalah dari perkataan Ibnu Mas'ud. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri. Dan ini juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari perkataan beliau. Jadi bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari secara sanad, berarti sanadnya tidak sah sampai Rasulullah, hanya sah sampai kepada Ibnu Mas'ud saja. Ya, oleh karena itu Ibnu Katsir ia berkata, wal asahu fi hadza kulli al-mauqufat. Yang paling sahih kata beliau dalam masalah ini semua hadis-hadisnya itu mauquf, bukan sampai kepada Rasulullah, tapi hanya sampai kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan Basri, Qatadah, Amash dan yang lain. Namun kata Syekh Albani, ya, setelah kita mengetahui sanad hadis ini, sekarang kita mempelajari matannya. Karena di matan hadis ini berkata, siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, justru akan menambah kejauhan dari Allah. Ya, apa betul orang yang ya sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ya, apa benar bahwa sholatnya itu malah menjadikan dia semakin jauh kepada Allah? Akhirnya orang yang sholat tersebut bisa saja berkata, kalau gitu saya nggak perlu sholat sama sekali, percuma saya sholat. Ya, saya dengan sholat saya nggak semakin jauh kepada Allah. Nah, ini dia. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dia berkata, hadzal hadis laisa bithabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sholat itu pasti tetap mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah. Ya. Dan sholat tidak mungkin menambah pelakunya semakin jauh dari Allah. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Syekh Albani membawakan hadis yang memang isinya sangat bertentangan dengan riwayat yang sedang kita sebutkan tadi. Yaitu bahwa ketika firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ada seorang sahabat berkata, inna fulanan yusalli al-laila kullah fa idza asbaha saraq. Ya Rasulullah, si fulan itu rajin sekali salat malamnya, tapi kalau di waktu pagi dia suka mencuri. Apa kata Rasulullah? Sayanhahu ma taqul aw tasatamna'u salatu. Kelak nanti salatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar itu. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar, At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar. Demikian pula Al-Baghawi, ya, dan Abu Bakar Al-Kalabadhi dalam Miftah Ma'anil Athar dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah. Maka hadis ini tampak sekali bertabrakan dengan hadis yang menyebutkan bahwa katanya salat kalau tidak mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, malah semakin menambah jauh dari Allah. Ya, justru bertabrakan dengan hadis ini. Ya, ketika ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, si fulan rajin salat malam, tapi dia di waktu pagi mencuri, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, nanti salatnya kelak akan mencegah dia dari pencurian. Ya, tentunya disyaratkan ya salatnya dipenuhi dengan kekhusyuan. Ya. Nah, makanya kata beliau,
Ya bisababi sholati idza kanat al-wajhil akmal tab'an kal khusyu'i fiha wa tadabbur fi qiraatiha. Ya dengan syarat kalau sholatnya itu memang betul-betul diperhatikan, dia khusyuk, dia mentadaburi bacaannya. Ya, maka kalau dia memang betul-betul menjaga sholat, insyaallah ya suatu ketika sholatnya itu akan memberikan kekuatan di hatinya, ya, dan akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam. Ini ya baru 2 hadis, dan insyaallah setiap pertemuan ilmu mustalah ini, setelah kita mempelajari ilmu mustalah atau ilmu hadis, kita akan bacakan hadis demi hadis yang dimasukkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah, yang merupakan kumpulan dari hadis-hadis lemah dan palsu, supaya kita bisa mengetahui ternyata hadis itu tidak sahih. Nah, jazakallahu khair kepada Ustaz Badrus Salam yang telah menyampaikan pembahasan materi dan 2 hadis dari kitab Silsilah Hadis Dhaifah yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian kami berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silahkan. Kita angkat untuk telepon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak, di mana? Hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini anak mau tanya, Ustaz. Pernah saya dengar kajiannya. Jadi Rasulullah itu kan berdagang gitu. Jadi ketika beliau berdagang, dia itu mengasih tahu modalnya berapa, sehingga dia nggak maksud harga jualnya itu dijual harga modalnya begitu. Apakah itu betul ada hadisnya seperti itu, Ustaz? Yang kedua, saya berdua Ustaz. Silakan. Begini, menurut yang sunnah, Ustaz ya, apakah kita itu berdoa? Ini ada berdoa, Ustaz. Misalkan kita ada suatu pertemuan, bolehkah kita berdoa sama-sama gitu, secara berjamaah gitu? Apakah itu dianjurkan menurut sunnah? Baik, itu saja Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan. Saya belum menemukan hadis yang sahih bahwa Rasulullah kalau dagang itu menyebutkan modalnya segini dan kemudian menjual tanpa mengambil keuntungan. Kalau begitu buat apa jual beli? Bukankah tujuan jual beli itu untuk mendapatkan keuntungan? Ya. Terkecuali kalau dia bersumpah palsu dengan mengatakan misalnya, saya demi Allah modalnya segini, padahal tidak demikian. Ya, maka menyebutkan modal itu tidak penting, tidak perlu. Cukup kita sebutkan bahwa kita barang ini harganya segini. Kemudian kalau si pembeli menawar, ya segini aja deh. Ya, ini terjadi tawar menawar, kemudian mereka bersepakat pada suatu harga, ya silakan. Yang jelas, asas daripada jual beli itu adalah at-taradhi, saling ridha dari kedua belah pihak. Ya, tidak boleh si pembeli memaksa-maksa si penjual untuk menjual dengan harga yang dia inginkan. Ini pun tidak boleh. Terkadang ada sebagian pembeli begitu maksa-maksa. Ya, terutama dari kalangan ibu-ibu terkadang begitu. Itu tidak boleh. Bukankah Rasulullah mendoakan orang yang mudah dalam jual beli? Rasulullah SAW sabda, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki atau seseorang yang mudah di dalam menjual dan mudah dalam membeli. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, tentang berdoa berjamaah dipimpin oleh seseorang. Kalau kita perhatikan ya Bapak ya, terutama doa setelah sholat yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin secara berjamaah dipimpin oleh imam, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula oleh para sahabat, para tabi'in, tidak pula dilakukan oleh imam yang 4. Ya, maka dari itu ya perbuatan itu termasuk diada-adakan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Tika di Cakung. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya kemarin dengar Ustaz di sini bilang katanya doa yang biasa dipakai buka puasa itu yang Allahumma lakal sumtu itu hadisnya doib. Saya yang mau tanyakan kenapa sebab doibnya sama ada di kitab mana. Terus yang kedua
bagaimana Ustaz dengan sebagian kelompok yang sholat Idul Fitrinya, buka dari puasanya itu lebih awal, terus dengan alasan mereka mengikuti pemerintahan Saudi Arabia, tapi sholat Idul Fitrinya di hari kedua gitu. Ya udah itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi jazakallahu khair. Tafadhal. Yang kedua itu aneh sekali ya. Berbukanya ikut Saudi. Padahal subhanallah. Ya. Maksudnya berbuka puasa atau Idul Fitri ya. Tadi kayaknya saya yang kalau tidak salah dengar ya Ukhti tadi mengatakan buka puasanya duluan karena ngikutin Saudi. Ya padahal semua orang yang ada di Indonesia dan hatta orang yang paling bodoh pun mengetahui gitu loh. Ya bahwa perbedaan Indonesia dengan Saudi itu 4 jam. Bayangkan. Ya. Perbedaan antara Indonesia dengan Saudi itu berapa jam? 4 jam. Kalau misalnya di Indonesia sudah dan dahuluan Indonesia. Misalnya di Indonesia sudah maghrib, di Saudi jam 2. Ya berarti kalau ngikutin Saudi harusnya dia buka puasanya jam 10 malam dong. Ya, subhanallah, ini aneh sekali. Ya, maka dari itu kalau itu tidak salah, yang saya mendengar dari pertanyaan tadi ya buka puasanya duluan dengan dalih katanya ngikutin Saudi. Dan ini sangat aneh sekali. Kalau yang ditakdirkan yang kedua, Ustaz, pemahaman yang kedua, artinya selesai puasanya mengikuti Saudi, tapi hari raya mengikuti pemerintah, bagaimana? Selesai gimana? Selesai bulan puasa ikutin Saudi. Selesai bulan puasa ngikutin Saudi, artinya dalam artian hari rayanya bersama Saudi begitu. Nah ini dia juga menjadi permasalahan. Kenapa? Yang pertama, bahwa waktu-waktu yang harian saja sudah sangat berbeda. Saya yakin ya semua kita sepakat bahwa maghribnya Indonesia tidak mungkin sama dengan maghribnya Saudi. Isya'nya Indonesia tidak sama dengan isya'nya Saudi. Ya. Nah, ya kalau yang harian saja sudah beda, ya sangat beda sekali. Bagaimana yang tahunan? Setiap tahun ya lewat, setiap tahun lewat. Maka sesuatu yang setiap hari saja berbeda ya akhi, ya pasti yang setiap tahun lebih berbeda lagi. Yang kedua, bahwa para ulama bersepakat bahwa yang namanya matla ya dalam namanya hilal itu berbeda-beda dari suatu tempat, dari tempat ke tempat. Terkadang di satu tempat ya dengan 2 derajat ya bisa kelihatan, tapi tempat lain 2 derajat nggak kelihatan ya. Sementara di tempat yang lain mungkin baru 8 derajat baru kelihatan. Sementara Rasulullah SAW menggantungkan hilal itu kepada penglihatan. Ya, beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Ya, berpuasalah ya dengan melihat hilal, dan berbukalah dengan melihat hilal, ya. Dan Rasulullah di sini menggantungkan kepada penglihatan kita terhadap hilal. Ya, maka dari itu kalau misalnya ada orang penguasa mengatakan tidak terlihat hilal karena sudah dilihat dari beberapa tempat ternyata tidak terlihat hilal, ya, maka pada waktu itu khalas, ya, kita mengikuti negeri masing-masing karena setiap negeri itu ada matla tersendiri. Wallahu a'lam. Adapun hadis Allahumma laka sumtu ya wa ala rizqika aftartu, demikian dengan riwayat yang ada dalam riwayat. Adapun di Indonesia ditambah-tambah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini ditambah-tambah dengan penambahan yang tidak ada dalam riwayat-riwayatnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Abdullah bin Mubarak, Ibnu Sa'id, Abu Daud, demikian pula Baihaqi dari jalan Abu Daud, Ibnu Abi Syaibah, ya, dari Ibnu Syaibah dari beberapa jalan dari Husain. Syalbani berkata bahwa sanadnya dhaif karena sanad ini mursal, ya. Selain mursal di dalam
di dalam sanadnya ada perawi-perawi yang majhul, ya. Maka dari itu, karena hadis ini di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif, maka pada waktu itu tidak bisa dipakai dan tidak bisa digunakan ketika kita buka puasa. Jadi yang bagus yang seperti apa? Yang bagus adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Mas'ud, ketika berbuka puasa, beliau berucap, "Dhahabadh dhama wabtallatil uru wa thabatal ajru insyaallah." Dan beliau menisbatkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu hasan, dikeluarkan oleh Abu Daud. Demikian pula An-Nasa'i dan yang lainnya. Allahu a'lam. Naam. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Dengan siapa Bapak, di mana? Baik, mohon maaf dikecilkan radio monitornya Pak, ada feedback yang mengganggu suaranya. Diulangi kembali, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Hinto di Samas Pak. Baik, silahkan. Ini Pak, soal mohon maaf Pak, radionya atau monitornya dimatikan saja, ada feedback sehingga tidak jelas suaranya. Jazakallah khair, silakan diulangi kembali. Ini tentang hadis ini ya Ustaz. Dari diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah berkata, sungguh saya. Mohon maaf Pak, bisa dimatikan Pak, ada feedback yang mengganggu suaranya Pak. Tidak terdengar jelas suara atau pertanyaan antum. Dimatikan radio monitornya atau mungkin lewat streaming, silakan. Tentang hadis ini Pak, Abu Hurairah berkata, saya akan mendekati salat Nabi, lalu Abu Hurairah membaca kunut dalam rakaat terakhir dari salat zuhur, isya dan subuh. Setelah ia membaca Sami Allah liman hamidah, lalu ia mendoakan orang-orang mukmin dan mengutuk orang-orang kafir. Gimana tentang hadis itu Ustaz? Baik, itu saja Pak. Ya, jazakallah khair. Baik, silakan Ustaz. Hadis itu seingat saya sahih. Namun itu adalah untuk kunut nazilah, bukan kunut yang dikhususkan pada subuh atau surat tertentu. Dan kunut nazilah itu dilaksanakan di setiap sholat. Dan kunut nazilah itu dilaksanakan ketika ada kejadian atau perkara yang memang kita merugikan kaum muslimin atau menguntungkan kaum muslimin. Maka dari itu di situ disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Abu Hurairah yang mendoakan kaum mukminin dan mendoakan kecelakaan kepada orang-orang kafirin, tampak sekali dari lafaz itu bahwa Abu Hurairah itu melakukan kunut nazilah, bukan sebatas kunut yang tidak ada sebabnya, Allahu a'lam. Nah. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari pendengar kita, beberapa hari yang lalu saya menyaksikan satu dai yang berceramah di televisi yang menyampaikan bahwasanya telah ijma para ulama ahli hadis bahwa setiap hadis dhaif apabila mengajak kepada kebaikan maka tidak mengapa untuk dilakukan. Apakah ini merupakan ijma yang benar? Jazakallahu khair. Perkataan ini sebetulnya diucapkan oleh Al-Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama bersepakat bolehnya mengamalkan hadis lemah dalam fadhailul a'mal. Namun, klaim ijma ini dibatilkan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya pada ulama setelah Imam Nawawi. Karena tidak setiap ulama yang mengklaim adanya ijma ternyata benar terjadi ijma, tidak. Makanya kesalahan kita ketika kita misalnya mendapatkan perkataan seorang ulama, telah ijma ulama, kemudian langsung kita terima, bahkan kita berujar, lihat kata Imam Nawawi ini ijma. Belum tentu. Makanya seringkali Imam Nawawi mengatakan ijma padahal tidak terjadi ijma. Seringkali Ibnu Munzir mengatakan itu ijma, ternyata tidak terjadi ijma dalam banyak permasalahan. Di antaranya masalah ini, yaitu masalah mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal. Wa illa, telah terjadi ikhtilaf yang masyhur di kalangan para ulama
apakah hadis yang lemah itu boleh diamalkan ya di dalam masalah fadilah amal secara mutlak, di dalam masalah fadilah amal atau tidak? Ya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini yang dibela oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi dan condong kepada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwa hadis yang lemah itu tidak bisa dipakai di dalam fadilah amal sama sekali. Ya. Apa alasan mereka? Alasan mereka bahwa hadis lemah itu menghasilkan dugaan yang lemah, dan dugaan yang lemah itu ya dilarang untuk kita dipakai, untuk memakainya. Dan para ulama semua bersepakat bahwa dugaan lemah itu tidak bisa dijadikan pegangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhi oleh kalian dugaan-dugaan, karena ya dugaan semata-mata dugaan itu adalah seburuk-buruknya ya perkataan. Ya. Sementara sebagian ulama berpendapat boleh mengamalkan hadis lemah dalam masalah fadilah amal. Apa alasannya? Karena katanya perawi yang lemah itu bisa jadi ya benar, ya bisa jadi benar periwayatannya. Nah, kata-kata bisa jadi itu yang dijadikan dalih kehati-hatian, ya supaya kita ini jangan sampai meninggalkan sebuah sunnah yang ternyata benar, maka kita hati-hati untuk mengamalkannya. Ya, maka kita dijawab oleh para ulama yang tidak membolehkan bahwa ya kata-kata hati-hati ini tidak menunjukkan kepada kepastian, dalam artian hanya menghasilkan keraguan, karena perawi yang lemah itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah, sehingga dua kemungkinannya itu sama-sama kuat. Sedangkan ini disebut dengan ragu, artinya sesuatu yang sisi benar dan salahnya itu seimbang, itu disebut dengan ragu. Dan sesuatu yang ragu itu justru malah disuruh disuruh oleh Rasulullah untuk dijauhi. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa-apa yang meragukan kepada apa sesuatu yang tidak meragukan. Ya. Terlebih Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabyinul Ajab, ya beliau memberikan syarat bahwa orang yang membolehkan mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal hendaknya diberikan 3 syarat. Yang pertama, tidak boleh hadisnya sangat lemah. Yang kedua, ya tidak wajib diyakini hadis itu lemah, ya, dan bukan, artinya tidak boleh diyakini itu sunnah. Dan yang ketiga, ya wajib diyakini hendaknya tidak dimasyhurkan di kalangan manusia. Nah, ini pun sebatas masalah fadilah amal. Adapun masalah hukum dan masalah akidah, para ulama semua bersepakat bahwa itu adalah hukumnya haram. Ya, makanya perkataan khatib itu dengan mengatakan bahwa setiap hadis yang menganjurkan kebaikan itu baik, apa boleh diamalkan, itu ya pertama bahwa yang menganjurkan kebaikan dalam masalah apa? Masalah akidah kah? Masalah hukum kah? Atau masalah fadilah amal? Ya. Yang kedua, ya kita harus pahamkan bahwa masalah hukum dan masalah akidah terjadi ijma' para ulama tidak boleh mengamalkan hadis lemah sama sekali. Yang ketiga, kita ingatkan bahwa terjadi ikhtilaf dalam masalah fadilah amal, ya mengamalkan hadis lemah, dan kita sebutkan alasan-alasannya tanpa sekali bahwa alasan orang yang membolehkan sangat lemah sekali, ya sangat-sangat lemah, karena bertabrakan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan dugaan-dugaan dan sesuatu yang meragukan. Sedangkan hadis lemah itu hanya menghasilkan keraguan. Ya terlebih, ya Ibnu Hajar menyebutkan bahwa syarat bolehnya mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal itu juga harus dipenuhi. Apa itu? Ya tidak boleh sangat lemah. Yang kedua juga tidak boleh itu diyakini sebagai sunnah. Dan yang ketiga adalah yaitu tidak boleh dimasyhurkan, ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya, dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang sama dari yang diajukan oleh pendengar kita. Alhamdulillah, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, dan sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika seorang penuntut ilmu mempelajari ilmu agama dan mempelajari dengan mendasari dari satu mazhab tertentu, kemudian dia mengetahui dalil-dalil dari mazhab itu dengan baik,
ketika dalam 1-2 permasalahan ternyata secara hakikatnya menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia terkena dosa dari pengetahuan akhir dia terhadap mazhab tertentu tersebut walaupun menyelisihi syariat, dan mencukupkan diri kepada satu mazhab itu tanpa mencari hadis yang sahih, apakah diperbolehkan? Jazakallah khair. Ikhwatul Islam, mencukupkan diri dengan satu mazhab itu melihat keadaan orangnya. Ada orang memang dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk membandingkan, ya, perbandingan mazhab. Dalam artian diberikan oleh Allah kelebihan. Ya, dia menguasai ilmu usul fikih, menguasai ilmu-ilmu alat, maka pada waktu itu haram buat dia untuk membataskan diri kepada satu mazhab. Kenapa demikian? Ya, karena kebenaran tidak terbatas pada mazhab Syafi'i saja misalnya, atau Imam Malik saja misalnya, tidak. Sebab kalau misalnya dikatakan bahwa ya kebenaran itu sudah ada semuanya pada mazhab Syafi'i, konsekuensinya bahwa mazhab selainnya sesat, ya, kalau ternyata bertabrakan dengan mazhab Syafi'i. Dan ini batil. Ini sama saja mengatakan Imam Syafi'i Nabi yang maksum, yang tidak pernah salah, padahal tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan begitu. Bahkan Imam Syafi'i sangat menentang, ya, keyakinan seperti ini. Ya. Maka dari itu kesalahan besar ketika seseorang mencukupkan diri dengan satu mazhab. Cukup saya mas satu mazhab, tidak bisa. Ya, sebab sebelum adanya 4 mazhab, lalu para ulama berpegang kepada mazhab siapa? Ya, Imam Syafi'i sendiri, kenapa beliau tidak ikut mazhab Malik saja? Padahal beliau adalah murid Imam Malik. Sebab kalaulah kewajiban itu harus satu mazhab, berarti Imam Syafi'i tidak boleh keluar daripada mazhab Imam Malik. Imam Ahmad tidak boleh keluar daripada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pun tidak boleh keluar dari mazhab Abu Hanifah misalnya yang mendahului beliau. Ya, akan tetapi beliau pun menyelisihi. Itu menunjukkan akal Islam, ya, bahwa para ulama itu tidak pernah fanatik kepada seseorang. Fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Hatta para ulama mazhab sendiri seperti Imam Nawawi, Al-Khattabi, ya, dan yang lainnya, mereka seringkali yang menyelisihi pendapat Imam Syafi'i, bahkan menyelisihi mazhab Syafi'i, ya. Ya, kenapa? Karena mereka melihat tampaknya yang lebih kuat adalah dalil yang dimiliki oleh mazhab yang lainnya. Oleh karena itu, ya akhal Islam azani Allah wa yakum, ya, bahwa mencukupkan diri kepada satu mazhab adalah perkara yang dilarang oleh para ulama. Ya, apalagi mewajibkan harus satu mazhab, maka ini adalah perkataan yang sangat-sangat bertentangan dengan, ya, ruh syariat kita ini. Berbeda dengan orang awam, maka orang awam wajib dia bertanya kepada orang alim, tapi tidak boleh membataskan diri kepada satu mazhab juga. Selama dia seorang ulama, selama dia seorang alim, wajib dia tanya dari mazhab manapun juga, karena Allah memutlakkan. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahli dzikr. Apakah Allah menyebutkan tanyalah kepada ahli dzikr dari mazhab Syafi'i? Iya. Apakah mazhab Syafi'i sudah muncul di zaman Rasulullah ketika turunnya ayat ini? Mazhab Hanafi sudahkah muncul di zaman Rasulullah ketika turunnya, ya, ayat ini? Allah hanya mengatakan fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahlinya. Maka kita tanya kepada para ulama dari mazhab manapun juga, ya, selama mereka memfatwakan dengan dalil-dalil dan hujah yang kuat, itulah yang kita ikuti. Nah, jazakallahu khair. Kami angkat kembali satu pertanyaan pesan singkat sebelum dari telepon dari pendengar kita di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum, ya Ustadz, satu waktu Anda pernah mendengar seorang penceramah berkata, barang siapa yang menyatakan haram terhadap sesuatu yang tidak disebutkan haram di dalam Al-Quran, maka dia telah menempatkan dirinya sebagai Rabb. Kalimat tersebut terucap ketika penceramah mengomentari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan keharaman binatang yang bertaring. Pertanyaannya, dalam pemahaman manhajus salaf, bagaimanakah penempatan kedudukan antara Al-Quran dan hadis? Jazakallahu khair. Orang ini tampaknya ingin, ya, tidak sengaja melecehkan Rasulullah. Ya, seakan-akan dia berkata bahwa Rasulullah tidak berhak untuk mengatakan menambah sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran. Subhanallah, ini qaulun 'ala Allah bi ghairi ilmin, perkataan atas Allah dengan tanpa ilmu. Ya, seakan dia berkata, siapa yang mengatakan bahwasannya
ada selain boleh mengatakan haram dalam selain Al-Quran, maka sama saja dia mengatakan itu Rabb. Subhanallah. Ya, ini adalah pertama bahwa seakan-akan dia tidak mengakui Rasulullah. Yang kedua, ya, dia sendiri tidak mengimani isi Al-Quran itu sendiri yang menyuruh untuk mengikuti Rasulullah. Bukankah Al-Quran berkata, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diberikan atau yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Dan para ulama semua bersepakat bahwa Rasulullah SAW membawa tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran, dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena ya Rasulullah memberikan tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran juga sama-sama wahyu. Ya, bukankah dia membaca dalam surat An-Najm bahwasanya Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, tegas ayat itu mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Lalu, ya kenapa dia mengingkari hadis Nabi SAW? Maka manhaj Mu'tazilah, manhaj orang yang yang lemah keilmuannya seperti ini, ya, selalu bertabrakan dengan manhaj para ulama yang kokoh dan kuat keilmuannya. Ya, di mana orang-orang yang manhajnya lemah keilmuannya seperti ini seringkali mengadu atau memukulkan antara Al-Quran dan hadis. Lalu dengan dalih bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan Al-Quran maka ya harus ditolak. Anehnya, ketika kita telusuri para ulama terdahulu yang lebih jauh keilmuannya dan lebih luas otaknya dari dia, tidak ada yang mengatakan hadis ini ya bertentangan dengan Al-Quran maka hadisnya lemah. Ya, padahal ternyata sanadnya sahih. Maka dari itu, ya akhal Islam azani Allah, seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika berbicara tentang hadis Nabi dan keutamaan sunnah Rasulullah SAW dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau menyebutkan bahwa ya fungsi daripada sunnah itu diantaranya memberikan tambahan ya hukum sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Ya, dan ini ya contohnya banyak sekali. Ya, contohnya banyak sekali. Oleh karena itu, orang yang mengatakan tidak boleh memberikan tambahan hukum melebihi Al-Quran atau mengatakan haram ya selain dalam Al-Quran, maka ya kita katakan dia sendiri sudah menyalahi Al-Quran. Ya, yang kedua, dia tidak menghormati Rasulullah SAW yang telah menjelaskan Al-Quran. Ya, karena Allah telah menyebutkan bahwa Rasulullah berfungsi untuk penjelas Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Kami turunkan kepada engkau hai Muhammad adz-dzikr untuk kamu jelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Maka Rasulullah pun memberikan keterangan dan perincian-perincian, memberikan tambahan-tambahan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya. Ya. Maka inilah ya yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW, dan kita tidak katakan itu bertentangan dan tidak pula bertabrakan dengan Al-Quran. Akan tetapi Rasulullah memberikan tambahan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, itu pun juga sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang Allah sampaikan melalui malaikatnya, yaitu Jibril alaihissalatu wassalam. Nah. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz, dan kita berikan kesempatan untuk pendengar yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Tafadhol. Halo. Silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543 dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis pada kesempatan siang ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Miswar di Tangerang. Silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, saya punya kelompok kampus banyak. Ada di situ kami mengadakan umpamanya tahlil, tapi saya nggak ikuti. Apakah boleh saya masih mengikuti perkumpulan itu? Dan mohon nasihatnya.
saya tidak ikuti tahlilannya itu, cuman di situ kan ada saudara, ada kerabat istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Pak ya, kita ukhuwah berkumpul harus di atas kebenaran. Ya, berkumpulan kita harus di atas keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Perkumpulan kita juga harus sesuai dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak sebatas berkumpul dalam masalah yang sifatnya duniawiyah atau perkara-perkara yang jelas dalilnya tidak masalah. Tapi ketika di sana sudah ada perkara-perkara yang menyimpang, maka Bapak tidak boleh mengikuti ya kegiatan-kegiatan seperti itu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, tidak pula imam-imam setelahnya. Ya, namun tetap dalam masalah pergaulan Bapak menjaga pergaulan dengan mereka, tetap berakhlakul karimah kepada mereka. Ya, tetap Bapak menjaga ya untuk mendakwahi mereka tentunya ya. Sedikit demi sedikit Bapak berikan masukan kepada mereka. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada unta merah. Nah. Baik, jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari hamba Allah di Tangerang. Baik, silahkan. Ustaz, Anda pernah baca hadis riwayat Tirmizi. Isinya seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika ada dua orang bertemu, manakah di antara mereka yang mendahulukan salam? Lalu Rasulullah menjawab, itu mereka yang lebih dekat kepada Allah, itu yang lebih berhak memberikan salam. Makna dari hadis ini yang dimaksud dengan lebih dekat kepada Allah itu apa ya Pak Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterangkan ya di dalam hadis-hadis yang lainnya. Ya aulahuma man bada'ahum bis salam. Ya, dalam lafaz lain yang sahih, yang paling dekat kepada Allah adalah yang paling yang pertama kali memulai salam. Itu yang disebutkan di dalam lafaz-lafaz ya. Maka dari itu coba anti lihat ya lafaz lain yang menjelaskan tentang lafaz itu. Yang kedua, bahwa Rasulullah juga menjelaskan tentang adab-adabnya ya, bahwa orang yang berjalan ia mengucapkan salam kepada yang duduk, berkendaraan ia mengucapkan salam kepada yang berjalan, yang banyak ya mengucapkan salam kepada yang sedikit ya, yang muda mendahulukan salam kepada yang tua. Tapi kalau misalnya mereka yang tua maunya mau pengen dapat yang lebih utama, saya mau mendahului salam, maka tidak apa-apa karena itu keutamaan. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang paling dekat kepada Allah, yang paling utama di sisi Allah adalah yang memulai mengucapkan salam. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu? Buati di Bekasi. Silakan. Ustaz, saya mau menanyakan ini Ustaz. Memang benar Ibnu Hajar al-Asqalani itu orang Syiah itu Ustaz. Benar nggak? Kenapa kalau orang Syiah kok masih diterima itunya Ustaz, penyusunan hadis-hadisnya itu Ustaz? Ya, yang satu lagi ini Ustaz. Kalau kan sekarang ini lagi marak Ustaz mengenai kalau kita mau berhaji itu ada dana talangan haji di Bank Syariah. Terus di Bank Syariah itu kita menyetor pertama setorannya dengan 2,5 juta untuk administrasi, 2 juta untuk tabungan, 500.000 untuk untuk kedepak pendaftaran. Itu jadi setoran pertama 5 juta. Setelah itu kita menyicil kan untuk dapat satu porsi 25 juta. Setelah itu kita menyicil selama 18 bulan sepenuh harga 25 juta itu. Tapi kalau umpamanya dalam 18 bulan 25 juta itu tidak terpenuhi, itu batal, administrasi hilang. Itu haram apa lagi halal itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Adapun tentang masalah Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa dikatakan dia seorang Syiah, ini adalah batil, sangat batil. Sebab kitab-kitab beliau tampak sekali beliau sangat mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya,
beliau juga mencintai Muawiyah, bahkan yang dicerca oleh orang-orang Syiah, ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau di atas akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, walaupun dalam masalah sifat beliau banyak condong kepada ya Asy'ariyah. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa beliau Syiah ini tak berbukti, ya. Ini mengada-ngada atas Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan mereka siapa saja yang membaca kitab-kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti Fathul Bari dan yang lainnya akan tampak bahwa beliau adalah Ahlus Sunnah insyaallah. Adapun tentang masalah tadi Bu ya, ada pelajaran tersendiri fikih namanya. Silakan Ibu ditanya di hari Sabtu sore bersama Dr. Muhammad Arifin Badri. Jazakallah khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar roja yang ada di mana saja. Silahkan Anda bisa bertanya dalam kajian mustalah ini di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf di Gorontalo. Baik, ahlan Pak, silakan. Iya, saya mau tanya Ustaz. Apakah benar ada hadisnya yang mengatakan barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka? Kemudian pertanyaan kedua Ustaz. Katanya orang yang sudah pikun itu yang tidak wajib lagi melaksanakan ibadah puasa, maka video juga tidak wajib untuk dikeluarkan. Apakah pendapat seperti itu benar? Kemudian yang tadi yang Ibu tanyakan mengenai Hari Raya Idul Fitri, itu biasanya ada yang mendahului sehari karena berdasarkan hitungan bulan Hijriah dari Arab Saudi. Sebagaimana sekarang ini di hari Jumat, tanggal 21 Syaban, kemudian ada yang mengatakan 20 Syaban. Nah, yang begini bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silakan. Tadi yang pertama apa? Saya lupa. Adapun yang pertama, hadis yang beredar berkenaan dengan barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan akan haram neraka. Seingat Hana, hadis itu adalah hadis yang tidak ada asalnya. Yang kedua, bahwa secara makna sendiri, ya, terlihat sekali tanda-tanda kepalsuannya. Ya, sebatas bergembira dengan datangnya bulan Ramadan kemudian haram dari api neraka. Ya, karena kata para ulama bahwa tanda hadis yang palsu itu diantaranya adalah menyebutkan amalan yang sangat-sangat ringan tapi pahalanya luar biasa. Ya, maka ya tampak sekali di situ. Adapun yang kedua tadi apa ya? Selisihnya penanggalan Hijriah itu. Iya, tentang selisihnya penanggalan Hijriah. Yang harus kita pahami Pak ya, bahwa yang terpenting adalah terlihat hilal atau tidak. Kalau terlihat hilal, ya kita ikuti. Kalau tidak terlihat hilal, kita tidak ikuti. Yang kedua sudah kita sebutkan tadi bahwa Syekhul Islam Taimiyah mengatakan para ulama bersepakat bahwa hilal itu tidak bisa terlihat ya di dalam satu waktu, dalam satu tempat sekaligus, ya sama. Ya, terkadang di Indonesia hilalnya tidak sama dengan yang ada di Saudi. Jangankan itu, ya pernah terjadi di zaman Ibnu Abbas perbedaan dalam melihat hilal, di mana di Madinah itu hari Jumat, di Syam itu hari Sabtu. Itu pernah terjadi di zaman Ibnu Abbas. Ya, kalau itu adalah Madinah dengan Syam yang jaraknya sebulan perjalanan dengan unta, ya mungkin sekarang hanya mungkin 1 jam atau 2 jam saja dengan pesawat, ya. Apalagi antara Saudi dengan Indonesia yang sangat jauh begitu. Maka dari itu, ya kewajiban kita adalah mengikuti keputusan pemerintah masing-masing. Kenapa? Karena masalah memutuskan puasa kapan dan yang lainnya, para ulama semua mengatakan bahwa itu bukan hak individu, bukan hak organisasi, tapi itu adalah hak siapa? Qadhi. Itu adalah hak pemimpin kaum muslimin. Ya, maka dari itu kalau selama misalnya Departemen Agama sudah menjelaskan bahwa tidak terlihat hilal atau begini dan begitu, maka ya kita ikuti saja sesuai dengan apa yang diputuskan. Masalah kemudian mereka berbuat curang, maka mereka yang menanggung dosa-dosanya. Kewajiban kita rakyat adalah mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh syariat. Nah,
Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah kembali masuk cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita bertanya Ustaz, dalam penentuan awal Ramadan disebutkan dengan ru'yatul hilal atau dengan melihat. Bagaimana kalau penggunaan alat-alat teknologi yang ada sekarang ini, apakah bisa dikatakan sesuai dengan kaidah maslahat mursalah, sebagaimana azan menggunakan speaker, maka hal ini pun diperbolehkan. Bagaimana pendapat Ustaz? Jazakallahu khair. Yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kata beliau, itu diperbolehkan. Itu mimbab al-wasail saja, wasilah-wasilah ya untuk melihat hilal. Maka dengan wasilah-wasilah itu akan semakin tampak lagi ya hilal-hilal tersebut. Walaupun tentunya ya tanpa menggunakan wasilah itu pun juga sudah sah. Tapi kalau dengan menggunakan wasilah-wasilah itu semakin terlihat, maka itu lebih baik lagi. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Ya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.